Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo kawan pajak, selamat datang di Podcast 6, Podcast PMA 6. Berjumpa kembali dengan kami penyuluh pajak KPP PMA 6. Saya Asri, saya Atika, dan saya Mia. Ke Bandung beli celana, pulangnya naik kereta. Rehat sejenak korteks, ada kabar gembira. Apa nih kabar gembiranya? Pada episode kali ini, Podcast 6 akan membahas tentang insentif PPh pasal 21 yang baru saja terbit ketentuannya, yaitu melalui PMK 10 tahun 2025 tentang PPh insentif PPh pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2025. Nah, biasanya kalau kita membahas stimulus, insentif, atau diskon, itu kita semangat ya. Nah, mari kita bahas lebih detail tentang insentif ini. Baik, jadi sebelumnya kawan pajak mungkin ingin tahu ya, apa sih latar belakang diterbitkannya insentif PPh pasal 21 ini nih Mbak Tika? Oke, jadi akhir tahun kemarin nih sempat agak ramai ya terkait dengan kenaikan tarif PPN per 2025 ini. Nah, untuk mengimbangi kenaikan tarif PPN ini, pemerintah sudah menyiapkan nih berbagai insentif dan juga paket kebijakan ekonomi. Ini sebagai upaya untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan sekaligus untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam stabilisasi ekonomi dan sosial. Nah, kemudian untuk menggerakkan sektor produktif, khususnya di industri padat karya dan juga properti, pemerintah juga memberikan berbagai keringanan dalam bentuk insentif fiskal dan juga non-fiskal. Nah, salah satu insentif atau fasilitas fiskal yang diberikan ini berupa pajak ditanggung pemerintah. Salah satunya PPh pasal 21. Ini untuk penghasilan tertentu yang diatur melalui tadi ya, PMK 10 tahun 2025 yang berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 4 Februari 2025 gitu. Ya, jadi sebelumnya itu pemerintah juga memberikan beberapa insentif lain ya, seperti insentif PPN atas penyerahan rumah, terus ada PPN atas kendaraan listrik ya kan. Nah, sekarang ada lagi nih insentif PPh pasal 21. Kenapa nih Mbak Mia harus PPh pasal 21 dan apa sih manfaat yang diperoleh? Insentif ya. Kita kalau denger insentif aja pasti udah seneng semua gitu ya. Jadi pasti ada manfaatnya. Jadi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan diterima oleh seorang pegawai sehubungan dengan pekerjaan itu dikenai PPh pasal 21 dan itu wajib dipotong oleh pemberi kerja gitu ya Mbak ya. Nah, secara teknis pemotongan PPh pasal 21 tersebut akan berdampak pada take home pay atau THP yang diperoleh oleh pegawai. Apalagi jika PPh tersebut tidak ditanggung oleh pemberi kerja gitu ya. Jadi pasti nanti akan mengurangi THP yang diterima oleh pegawai tersebut. Nah, dengan fasilitas insentif PPh pasal 21 DTP ini, maka beban PPh pasal 21 tidak lagi ditanggung oleh pegawainya maupun pemberi kerja. Jadi nanti beban pajak PPh 21 ini akan ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak lagi berdampak pada THP pegawai tersebut. Begitu ya Mbak ya. Berarti manfaatnya langsung terasa ya, karena kan jumlah THP-nya jadi utuh, tidak berkurang. Iya, tidak dipotong pajak. Nah, kapan insentif ini bisa mulai dinikmati nih oleh pegawai gitu Mbak Tika? Oke, nah jadi meskipun tadi ketentuan PMK 10 tahun 2025 ini berlaku mulai tanggal diundangkan 4 Februari 2025, tapi insentif ini diberikan atas penghasilan bruto sepanjang tahun 2025 yang penghasilan itu diterima atau diperoleh oleh pegawai tertentu dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Jadi dengan kata lain, insentif ini berlaku untuk masa pajak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Jadi sepanjang tahun. Nah, namun demikian, pemberian insentif ini hanya dapat diberikan jika kriteria pemberi kerja dan juga kriteria pegawai ini sama-sama terpenuhi Mbak Ci. Oh ya, sama seperti judulnya PMK 10 ya, itu kan insentif PPh pasal 21 atas
penghasilan tertentu, berarti nggak semua penghasilan dong ya. Ya. Nah, ini kriteria penghasilan seperti apa sih yang bisa diberikan insentif PPh 21 ini, Mbak Mia? Betul. Jadi insentif PPh pasal 21 saat ini tuh memang masih dapat dimanfaatkan oleh pegawai tertentu dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu saja ya Mbak ya. Jadi persyaratannya kriteria tertentunya itu berdasarkan pasal 3 ayat 1 PMK 10 tahun 2025 terdapat 2 persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Persyaratan yang pertama, pemberi kerja melakukan kegiatan usaha pada bidang industri tertentu, yaitu alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, dan kulit dan barang dari kulit. Kedua, pemberi kerja memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU sesuai yang tercantum dalam lampiran huruf A PMK 10 tahun 2025 dan terdaftar dalam basis data administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Pada lampiran ini terdapat 56 KLU ya Mbak Aji ya. 56 itu yang bisa memanfaatkan insentif ini. Ya. Jadi dari sisi pemberi kerja ada dua syarat kumulatifnya. Yang pertama memiliki KLU sesuai dengan lampiran PMK 10 dan KLU tersebut harus terdaftar di basis data DJP. Itu kan tadi dari pemberi kerja ya. Nah, sekarang kalau dari sisi penerima penghasilannya, pegawainya itu gimana nih pegawai ya? Jadi kalau dari sisi pegawai ini juga diatur kriterianya apa saja di pasal 4 PMK 10 tahun 2025 ini diatur penerima dari insentif tersebut yaitu bisa berupa pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap. Jadi baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap ini berhak atas insentif tersebut sepanjang memenuhi 3 kriteria yang menjadi syarat kumulatif. Kalau tadi pemberi kerja 2, kalau untuk pegawainya 3 nih syaratnya yang kumulatif. Nah, kriterianya apa? Untuk pegawai tetap, ini yang pertama memiliki NPWP atau NIK yang sudah terintegrasi dengan sistemnya DJP. Kemudian yang kedua, ada batasan penghasilan brutonya, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang tidak lebih dari 10 juta ini pada masa pajak Januari 2025 atau pada masa pajak bulan pertama bekerja dalam hal dia baru bekerja di tahun 2025 ini. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tidak menerima insentif PPh pasal 21 DTP lainnya. Jadi hanya insentif berdasarkan PMK 10 ini aja. Nah, penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tadi ini bisa berupa gaji atau tunjangan setiap bulan atau imbalan sejenis yang sifatnya ini tetap dan teratur. Nah, kemudian penetapannya juga didasarkan pada ketentuan perusahaan tersebut atau kontrak kerja antara perusahaan dengan pegawai tersebut. Ya, biasanya kan kalau mau sebelum bekerja itu dia ada kontrak kerja dulu ya yang menyebutkan berapa sih gajinya. Nah, itu berarti untuk pegawai tetap ya. Sekarang untuk pegawai tidak tetapnya gimana nih Mbak Mia? Kriterianya apa sih untuk bisa mendapatkan insentif PPh 21 ini? Kalau untuk kriteria untuk pegawai tidak tetap itu hampir sama dengan yang dijelaskan sama Mbak Tika. Namun perbedaannya itu ada di batasan penghasilannya ya Mbak ya. Untuk kriterianya yaitu yang pertama sama seperti tadi memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem DJP. Kemudian yang kedua menerima upah dengan jumlah tertentu. Jadi ini bedanya sama yang pegawai tetap tadi ya. Jadi untuk pegawai yang tidak tetap ini jika upah dibayar harian, mingguan, satuan atau borongan maka upah rata-rata per hari maksimal 500.000. Nah, namun kalau upahnya itu dibayar bulanan, maka upah maksimalnya yaitu 10 juta. Kemudian syarat ketiga, tidak menerima kriteria ketiga, tidak menerima insentif PPh pasal 21 DTP lainnya. Nah, untuk pegawai tidak tetap ini tidak ada acuan masa pajak penghasilannya. Kalau tadi kan ada Januari ya. Januari, nah, kalau ini nggak ada. Atau bulan pertama bekerja. Ya, betul. Kalau untuk pegawai tidak tetap ini tidak ada acuan masa pajak penghasilannya karena pegawai tidak tetap itu kan menerima penghasilan itu ketika dia melakukan pekerjaan aja dan itu sesuai permintaan pemberi kerja. Jadi setiap dia ada pekerjaan ya dia dapat insentif itu sepanjang memenuhi kriteria tadi.
Jadi kalau disimpulkan dari tadi Mbak Tika bilang kriteria pegawai tetap dan Mbak Mia kriteria pegawai tidak tetap yang mendapatkan insentif, ada kesamaan ya. Jadi keduanya harus memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem DJP dan tidak menerima insentif PPh pasal 21 DTP lainnya. Selain itu juga ada batasan kriteria batasan penghasilan yang diperoleh. Kalau untuk pegawai tetap tadi acuannya di masa pertama bekerja tahun 2025 atau masa Januari tidak lebih dari 10 juta. Nah, kalau untuk yang tidak tetap tadi, kalau untuk harian tidak lebih dari 500.000 rata-ratanya, dan kalau untuk bulanan tidak lebih dari 10 juta. Maksimal 10 juta. Ya, betul. Kemudian untuk pegawai tetap tadi acuannya di masa pertama tahun 2025 atau masa Januari, betul ya Mbak Tika ya? Betul gitu. Jadi sedikit berbeda ya dengan ketentuan insentif PPh 21 DTP yang sebelum-sebelumnya gitu. Di PMK 10 ini yang menjadi dasar pemberian insentif untuk pegawai tetap itu penghasilan bruto pada satu masa pajak saja, yaitu tadi masa pajak Januari 2025 kalau dia bekerjanya udah dari dulu, atau kalau baru mulai bekerja di tahun 2025 ya berarti masa pajak bulan pertama dia bekerja. Nah, dengan demikian apabila pada bulan-bulan setelahnya, setelah Januari atau setelah bulan pertama bekerja tadi, ternyata pegawai tersebut misalnya mengalami kenaikan penghasilan nih menjadi lebih dari 10 juta, mungkin saja karena promosi gitu ya, kinerjanya bagus jadi promosi, gajinya dinaikin gitu jadi di atas 10 juta. Nah, dalam hal ini pegawai tersebut masih tetap dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP sampai dengan Desember 2025 karena yang menjadi acuan tadi penghasilan di Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja gitu. Terus juga sebaliknya, kalau berdasarkan kontrak seorang pegawai menerima gaji misalnya 11 juta per bulan gitu ya, kan di atas 10 juta berarti ya. Nah, ini dia kan nggak boleh memanfaatkan insentif. Nah, kemudian karena misalnya dia ada tindakan indisipliner gitu, dapat hukuman misalnya, terus gajinya diturunkan selama 3 bulan, dipotong gitu menjadi 9 juta misalnya, itu kan di bawah 10 juta. Nah, tapi dia tetap tidak berhak untuk memanfaatkan insentif PPh 21 DTP sesuai ketentuan PMK 10 ini. Karena apa? Tadi sesuai perjanjian kontrak kerjanya, gajinya dia adalah 11 juta di atas 10 juta. Jadi untuk seluruh penghasilan bruto selama tahun 2025 dia tetap tidak boleh memanfaatkan insentif PPh 21 DTP sesuai PMK 10 ini. Ya, gitu. jadi untuk pegawai tetap pokoknya acuannya Januari 2025 atau masa pajak pertama bekerja di tahun 2025 ya, sesuai dengan kontrak kerjanya. Jadi bulan lainnya di tahun 2025 mengikuti saja gitu ya. Ya, betul. Nah, jika sudah memenuhi kriteria pemberi kerja dan pegawai tertentu, bagaimana nih pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ini nih Mbak? Untuk mekanisme pemanfaatannya, PPh pasal 21 DTP ini merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja bersamaan dengan pembayaran penghasilan kepada pegawai tertentu, termasuk dalam hal pemberi kerja itu memberikan tunjangan PPh pasal 21 atau menanggung PPh pasal 21 pegawai tersebut ya. Nah, untuk pembayaran tunai PPh pasal 21 ini tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak bagi pegawai, namun atas pemberian insentif PPh pasal 21 DTP ini pemberi kerja wajib membuatkan bukti pemotongan. Oh, berarti insentif ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang bersangkutan. Tapi tetap harus dibuatkan bukti potong. Ya, betul, tetap dibuatkan bukti potong. Nah, terus gimana nih Mbak Tika kalau PPh 21 DTP tertentu diberikan lebih besar daripada yang terutang? Jadi di masa pajak terakhir biasanya ya, di bulan Desember itu kayak sekarang yang udah terjadi bukti potongnya itu ada lebih bayar, ya kan? Itu gimana nih? Nah, jadi tadi ya untuk pemberian insentif PPh 21 DTP ini meskipun tidak dipotong PPh-nya tetap harus dibuatkan bukti potong gitu kan. Nah, ternyata kalau misalnya nih jumlah PPh 21 DTP untuk pegawai tetap tertentu ini
yang sudah diberikan itu ternyata lebih besar nih daripada PPh 21 terutang realnya dalam 1 tahun pajak. Nah, maka kelebihan PPh 21 DTP ini tidak dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan. Itu jadi karena kan tadi ya beban PPh 21-nya tadi di pemerintah, bukan lagi di pemberi kerja ataupun pegawai yang bersangkutan. Jadi untuk kelebihannya tadi karena itu sudah ditanggung sama pemerintah, ya tidak ada pengembalian ke pegawai yang bersangkutan itu. Kemudian perlu juga menjadi catatan untuk pemberi kerja bahwa kelebihan pembayaran PPh 21 yang berasal dari DTP ini itu juga tidak dapat dikembalikan ataupun dikompensasikan oleh pemberi kerja tersebut di SPT masanya. Ya, jadi kalau ada kelebihan di masa pajak akhir atas PPh 21 DTP ini tidak dapat dikembalikan ke pegawai dan bagi pemberi kerja tidak dapat dikompensasi gitu ya Mbak Tika ya. Nah, lalu bagaimana pelaporannya atas pemanfaatan insentif ini? Kalau dulu kan untuk PPh DTP ini ada laporan realisasinya gitu ya. Nah, kalau yang untuk PPh 21 ini gimana nih Mbak Mia? Nah, tadi kan sudah jelaskan juga Kak, bikin bukti potong gitu ya. Nah, selain bikin bukti potong, juga pemberi kerja itu wajib melaporkan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ini untuk setiap masa pajak melalui SPT masa PPh pasal 2126, masa pajak Januari 2025 sampai Desember 2025. Jadi pemberi kerja juga dapat melakukan pembetulan juga untuk pelaporan pemanfaatan insentif ini melalui pembetulan SPT masa PPh pasal 2126 tersebut. Nah, tapi ada catatan nih. Jadi penyampaian dan pembetulan SPT masa PPh pasal 2126 masa pajak Januari 2025 sampai Desember 2025 ini dapat diberlakukan sebagai pelaporan pemanfaatan insentif sepanjang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026 sesuai ketentuan pasal 6 ayat 4 PMK 10 tahun 2025. Jadi ada batasan waktu penyampaiannya. Ya, jadi pelaporannya cukup melalui SPT masa PPh pasal 21. Iya, itu jadi lebih sederhana ya. Dan juga kalau ada kesalahan masih bisa dibetulkan selama tadi tidak melewati batas waktu. Nah, kalau misalkan melewati batas waktu gimana nih Mbak Tika? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tadi ada batas waktunya ya. Jadi penyampaian dan pembetulan SPT masa PPh pasal 2126 yang dilakukan melewati batas waktu itu maka tidak dianggap sebagai pelaporan pemanfaatan insentif Mbak Ci. Itu berarti konsekuensinya apa? Insentif PPh pasal 21 DTP untuk masa pajak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 ini tidak diberikan, yang artinya lagi pemberi kerja wajib menyetorkan PPh pasal 21 yang telah dipotong, yang tadinya ditanggung pemerintah jadi harus disetorkan oleh pemberi kerja tersebut. Gitu. Berarti jadi dipotong dong. Jadi berkurang dong. Iya, nah itu apakah mekanismenya apakah dari pegawainya langsung diambil lagi dipotong atau pemberi kerjanya yang bertanggung jawab gitu kan. Ya, jadi pemberi kerja harap berhati-hati untuk penyampaian dan pembetulan SPT masa PPh pasal 2126 yang dilakukan setelah 31 Januari 2026 bisa berakibat tidak dapat dimanfaatkannya insentif PPh pasal 21 DTP untuk masa pajak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Baik, sepertinya pembahasannya sudah banyak ya, udah dari awal tadi kita sudah membahas dari latar belakang, kenapa sih ada insentif ini, terus manfaatnya apa, terus kriterianya untuk mendapatkan insentif ini apa aja gitu, terus cara memanfaatkannya, terus ada notes gimana caranya supaya insentif ini tetap dapat dimanfaatkan gitu. Tadi udah disampaikan semuanya ya. Nah, sekarang bisa diberikan kesimpulan mungkin dari seluruh pembicaraan kita hari ini ya. Baik, sebagai kesimpulan terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan insentif PPh pasal 21 sesuai PMK 10 tahun 2025 ini. Jadi pertama, jadi yang pertama harus memenuhi kriteria dan persyaratan dari sisi pemberi kerja maupun pegawai seperti yang kita jelaskan tadi ya, banyak ya kriterianya. Kemudian yang kedua, membuat bukti pemotongan dengan mencantumkan insentif PPh pasal 21 DTP.
Kemudian yang ketiga, kelebihan PPh 21 DTP ini tidak dapat dikembalikan kepada pegawai maupun dikompensasikan. Ini fair lah ya. Kemudian yang keempat, penyampaian pelaporan pemanfaatan insentif melalui SPT masa PPh pasal 21 26 tepat waktu. Jadi jangan melebihi batas penyampaiannya ya Mbak ya. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga setiap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kawan pajak. Terima kasih sudah bergabung di Podcast Six, dan jangan lupa follow YouTube KPP Pema 6 dan nyalakan notifikasinya agar kawan pajak tidak ketinggalan informasi terkini seputar perpajakan. Sampai jumpa di Podcast Six.